Seorang oknum mahasiswa dan OB dibekuk tim Duka Polsek Kediri, Lombok Barat. Sebelas ribu kepala keluarga di Lombok Tengah terdata sebagai penduduk miskin ekstrim. Halo, apa kabar Anda, saudara? Selain dua informasi tadi, rangkaian informasi penting lainnya telah kami siapkan untuk Anda dalam iNews NTB hari ini. Bersama saya Kory Hafizah, inilah iNews NTB selengkapnya. Kita awali informasi pertama, saudara. Seorang oknum mahasiswa dan OB dibekuk tim Duka Polsek Kediri, Lombok Barat karena nekat mencuri motor tetangganya sendiri untuk membeli sabu. Dua komplotan pencuri sepeda motor di Kabupaten Lombok Barat ditangkap polisi. Kedua pelaku berinisial MH dan R diamankan polisi karena melakukan tindak pencurian sepeda motor milik Supriyadi, warga Desa Lelede, Kecamatan Kediri, Lombok Barat. MH dan R mencuri sepeda motor milik Supriyadi yang diparkir di dekat rumahnya. Kapolsek Kediri, Lombok Barat menegaskan motor curian tersebut oleh kedua pelaku digadaikan seharga 2 juta rupiah untuk membeli sabu. Berdasarkan hasil tes urin salah satu positif ya. positif. Pelaku sudah saling kenal dengan korban. Mereka mengambil kendaraan milik korban sesaat diparkir di samping rumah pelaku. Pada saat itu, korban sedang meninggalkan kendaraannya menuju ke tempat pegadaian yang ada di rumah. Setelah pelaku berhasil mengamankan kendaraan korban, kedua pelaku tersebut melakukan penggadaian di wilayah Parampuan, daerah Labu Api. Selain mengamankan R dan MH, polisi juga mengamankan barang bukti 1 unit motor, fotokopi BPKB, dan STNK. Kedua pelaku R dan MH telah ditetapkan tersangka dan dijerat pasal 363 KUHP tentang tindak pidana pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Saudara, 11.000 kepala keluarga di Lombok Tengah terdata sebagai penduduk miskin ekstrim berdasarkan data yang dihimpun Badan Pusat Statistik NTB di tahun 2022 lalu. Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat merilis sebanyak 11.072 kepala keluarga di Lombok Tengah, termasuk penduduk dengan kategori miskin ekstrim atau sebanyak 3,00%. Data ini diperoleh berdasarkan hasil pendataan sensus registrasi sosial ekonomi yang telah dilaksanakan pada tahun 2022 lalu. Selain itu, berdasarkan angka yang diperoleh Kabupaten Lombok Tengah menempati urutan kedua termiskin setelah Lombok Timur pada urutan pertama pada angka 19.081 KK atau 4,06%. Ketua Tim Survei Rumah Tangga BPS Provinsi NTB, Arief, menjelaskan kategori miskin ekstrim ini dinilai berdasarkan penduduk yang tidak dapat memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari membutuhkan bantuan orang lain baik dari tetangga ataupun pemerintah. Hal ini disampaikan saat rapat koordinasi dengan pemerintah daerah Lombok Tengah. Lombok Tengah itu 3,00 kemiskinan ekstrim. Tapi kalau kemiskinan biasa, maksudnya orang yang miskin, menurut basic need itu kebutuhan dasar ya. Untuk makan nggak bisa, untuk rumah baju juga nggak pernah beli dalam satu tahun. Itu 12,89. Kalau dari kami sampaikan, seperti apa sih yang dimaksud dengan sangat miskin atau miskin ekstrim? Jadi kalau miskin ekstrim itu orang yang tidak bisa memenuhi kebutuhan makan, sandang, dan papannya, itu dianggap sebagai kemiskinan dan dia juga harus dibantu oleh orang lain. Sementara itu, untuk uji hasil publik pada tahun 2023 saat ini masih dilakukan dan ditargetkan tuntas pada 21 Mei mendatang. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan.
Keinformasi lainnya, saudara warga Kelurahan Pejanggi Mataram protes keberadaan klinik medical check-up milik PJTKI di tengah pemukiman padat penduduk karena khawatir dampak limbah beracun yang dihasilkan dari pengaruh radiasi mesin ronsen bagi kesehatan warga sekitar. Inilah klinik medical center yang ada di Jalan Pariwisata nomor 14 Pejanggi Mataram. Sejatinya klinik ini mulai beroperasi pada bulan Desember 2022 silam, namun karena adanya protes warga sekitar membuat operasional klinik tertunda. Perwakilan warga setempat menyatakan keberatan atas keberadaan klinik yang ditengarai untuk check up para TKI. Warga beralasan klinik berada di tengah pemukiman padat penduduk dan izinnya tidak sesuai. Warga khawatir dampak lingkungan terjadi pencemaran limbah B3 dan radiasi. Kalau saya sih untuk keberatannya, pertama dia dari awal membangun tanpa izin. Setelah itu saya pertanyakan, setelah dibangun, saya pertanyakan kepada Kalim. Kalim mengatakan petugas dari klinik menyatakan itu adalah klinik kecantikan. Setelah itu saya cari Pak RT pun juga mengatakan saat tanda tangan itu, loh ini klinik kecantikan. Saya bilang bukan, ini klinik besar. Saya tidak akan menutup, saya tidak akan mempersulit. Tapi tolong sesuaikan dengan SOP, asal jangan terjadi pencemaran lingkungan. Karena kami hidup besar di daerah itu. Terkait keberatan warga, Dinas Lingkungan Hidup Kota Mataram telah melakukan upaya mediasi antara pihak warga dengan pihak klinik dan hasilnya akan dituangkan dalam berita acara. PT Munita Medika Utama berkewajiban melakukan pengambilan sampel baik di sumber warga atau di lokasi kegiatannya. Setelah beroperasinya kegiatan itu harus melakukan pengujian atau pemantauan limbah secara kontinu. Tiap bulan itu dia harus lakukan, tapi pelaporannya ke kami setiap 6 bulan. Serta yang ketiga, mematuhi dan melaksanakan segala yang ada dalam persetujuan lingkungan. Kan karena dia sudah bikin UKL itu kan keluarnya berbentuk persetujuan lingkungan. Terpisah, penanggung jawab klinik yang dikonfirmasi belum bersedia memberikan statement karena menunggu berita acara dari Dinas DLHK Kota Mataram. Klinik Munita Medical Center merupakan golongan usaha makro yang berpotensi menimbulkan dampak kesehatan bagi lingkungan sekitar jika tidak dikelola secara sungguh-sungguh dan profesional mengikuti mekanisme dan aturan yang ada. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Saudara, iNews NTB akan kembali untuk Anda setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami.